Beberapa hari yang lalu ada dua negara ASEAN yang terlibat konflik. Konflik yang udah dari lama ini masih belum juga selesai sampai sekarang. Yep, kayak yang kalian tahu, Kamboja dan Thailand nih lagi ada konflik di perbatasan mereka. Malahan udah sampai skala serangan militer. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Dan kira-kira bakal berkepanjangan dan meluas nggak ya konflik ini? Ayo kita bahas. Semua ini berawal mula dari sengketa garis perbatasan yang ditentuin era kolonial Prancis tahun 1907, khususnya di sekitar Candi Preah Vihear, yang dikenal sebagai salah satu kuil Hindu Khmer yang megah, dibangun sejak abad ke-9 dan 11 Masehi untuk Dewa Siwa. Saat itu Prancis bikin peta yang nunjukin kalau wilayah candi itu tuh masuk ke wilayah Kamboja. Thailand gak terima karena mereka merasa wilayah sekitar candi itu milik mereka dan mereka gak ada urusan sama peta buatan Prancis. Buat kalian yang nggak tahu nih, gigs, Thailand itu nggak pernah dijajah sama bangsa asing, termasuk Prancis, jadi mereka nggak mau tuh ngikutin peta buatan Prancis di tahun itu. Nah, di tahun 1962, International Court of Justice atau Mahkamah Internasional memutuskan kalau Candi Preah Vihear itu milik Kamboja. Tapi Thailand tetap mengklaim wilayah sekitarnya dan nggak mau mengakui keputusan Mahkamah Internasional. Sejak saat itu, daerah perbatasan di sekitar candi ini jadi sumber ketegangan berkepanjangan. Tapi di tahun 2000 sempat ada nih dialog antar kedua negara. Dialog itu menghasilkan Memorandum of Understanding atau MOU tanggal 14 Juni 2000 di Bangkok, Thailand. MOU membentuk Joint Boundary Commission atau komisi bersama penetapan batas untuk meninjau kembali batas wilayah sesuai peta-peta historis termasuk peta buatan Prancis tahun 1907. Melakukan survei bersama wilayah perbatasan, menentukan batas finansial secara damai dan teknis, dan kedua negara berkomitmen penuh untuk menyelesaikan semua sengketa melalui cara damai, dialog, dan perundingan liberal. Kedua pihak sepakat buat nggak ngelakuin pembangunan, pendudukan militer, atau aktivitas lainnya di wilayah yang masih dipersengketakan sampai batasnya ditentukan secara final oleh JBC. Hal ini termasuk nggak membangun jalan, pos militer, atau infrastruktur baru di daerah perbatasan yang belum disepakati. JBC dijadwalin buat ngadain pertemuan secara berkala di Bangkok atau Phnom Penh secara bergantian buat mempercepat proses delimitasi atau proses penentuan batas atau batasan baik dalam konteks geografis, penelitian maupun hukum, dan juga proses demarkasi atau menandai atau netapin batas baik secara fisik maupun konseptual. Walaupun MOU ini menjadi dasar kerjasama teknis dan diplomatik, penerapannya itu sering mandek karena perbedaan tafsir nih atas peta tahun 1907 dan hasil survei lapangan. Dan belum lagi, Kamboja malah daftarin Candi Preah Vihear ke UNESCO sebagai situs warisan dunia dan ditetapkan sama UNESCO tanggal 7 Juli 2008. Candi Preah Vihear terletak di Provinsi Preah Vihear, Kamboja, di puncak tebing Dangrek yang menghadap ke Thailand. Tapi walaupun secara geografis letaknya di wilayah Kamboja, akses daratnya itu paling mudah dari wilayah Thailand yang jadi salah satu sumber konflik. Nah, Thailand ini akhirnya menyetujui nominasi Kamboja pada Juni 2008 dengan syarat bahwa UNESCO hanya mencantumkan kuil itu sendiri, bukan tanah di sekitarnya yang masih disengketakan. Tapi banyak pihak di Thailand, terutama kelompok nasionalis dan oposisi politik yang marah besar karena mereka ngelihat ini sebagai pengakuan sepihak atas klaim Kamboja terhadap seluruh area kuil. Hal ini jelas melanggar MOU tahun 2000 karena wilayahnya masih belum disepakati secara final. Di bulan Juli tahun 2008 itu, kedua pasukan bersih tegang setelah Candi Preah Vihear ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia. Sampai akhirnya di Oktober 2008 dan April 2009 terjadi baku tembak yang menyebabkan korban jiwa di kedua belah pihak. Dan juga candi rusak karena tembakan artileri. Di bulan Februari, April, dan Mei 2011 juga terjadi gesekan di perbatasan dekat candi. Kali ini makan korban jiwa. PBB sampai turun tangan dan minta kedua negara buat gencatan senjata. Di bulan Juli tahun 2011, Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah supaya kedua negara narik pasukan dari zona sengketa di sekitar candi dan mengizinkan pengamat ASEAN hadir. Keadaan sempat nih adem ayem walaupun Mahkamah Internasional ngeluarin keputusan lanjutan kalau seluruh area di sekitar candi seperti yang ditentukan dalam peta tahun 1907 itu adalah milik Kamboja. Thailand menyatakan akan menghormati keputusan, tapi implementasi di lapangan tetap rawan gesekan. Sesekali ada bentrok kecil antara penjaga perbatasan atau insiden saling tembak dalam patroli liar, tapi nggak sebesar konflik tahun 2008 sampai 2011.
Perdagangan dan pariwisata itu tumbuh di perbatasan, tapi isu batas wilayah itu nggak pernah selesai secara tuntas. Sampai akhirnya pada tanggal 28 Mei 2025 terjadi bentrokan kecil di daerah Emerald Triangle atau perbatasan 3 negara, yaitu Thailand, Kamboja, dan Laos. Hal ini menewaskan 1 tentara Kamboja dan berujung saling menyalahkan. Walaupun nggak secara langsung mengungkit kejadian masa lalu, tapi kejadian ini bikin hubungan kedua negara ini balik memanas. Dan secara kebetulan juga di tanggal 14-15 Juni 2025, Kamboja ngajuin ke Mahkamah Internasional terkait 4 wilayah sengketa. Sementara Thailand nolak yurisdiksi pengadilan itu. Kamboja ngancem nih mau boikot impor buah dan sayur dari Thailand sebagai tekanan diplomatik. Nilai impor Thailand dari Kamboja termasuk buah dan sayur itu mencapai 1,21 miliar US dollar selama tahun 2024 yang nunjukin betapa pentingnya sektor agrikultural dalam hubungan kedua negara ini. Pas konflik terjadi dan Kamboja mulai boikot impor sayur dan buah Thailand, Thailand sendiri batasin alur perdagangan lintas batas. Dampaknya adalah kerugian bagi petani dan produsen kedua negara mampu dirasakan secara signifikan. Dan yang bikin rakyat Thailand tambah marah lagi adalah bocornya rekaman percakapan pribadi antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dengan mantan Perdana Menteri Kamboja yang sekarang menjabat sebagai Presiden Senat Kamboja, yaitu Hun Sen. Rekaman percakapan pribadi ini mengundang kritikan keras karena dianggap melemahkan posisi Thailand dan menjurus tindakan melanggar lèse majesté. Dan ini bikin ketidakstabilan politik internal di Thailand. Nah, lèse majesté itu apa sih? Lèse majesté ini adalah istilah yang mengacu pada tindak pidana atau pelanggaran terhadap martabat kepala negara atau negara itu sendiri, seringkali dalam konteks monarki. Jadi istilah ini berasal dari bahasa Latin lèse majestas yang berarti keagungan yang dilukai atau kehormatan yang dilanggar. Jadi pada tanggal 15 Juni 2025, Paetongtarn melakukan panggilan telepon pribadi selama kira-kira 17 menit dengan Hun Sen, ngebahas sengketa perbatasan yang makin memanas nih. Percakapan ini diterjemahin sama Kleang Huat, wakil gubernur Phnom Penh yang fasih berbahasa Thailand. Hun Sen ngaku ngerekam seluruh percakapan dan di-share tuh ke sekitar 80 orang, termasuk anggota komite tetap partainya, kelompok kerja parlemen, tim urusan luar negeri, pejabat urusan perbatasan, personel militer, dan unit internal lainnya. Tapi rekaman ini bocor ke publik, walaupun nggak sampai full ya, 17 menitnya. Hun Sen akhirnya ngunggah rekaman panggilan telepon full duration yang 17 menit itu di Facebook-nya dia. Mungkin karena udah terlanjur bocor juga ya, jadi buat apa ditutupin lagi. Tapi isinya tuh kayak apa sih? Jadi Paetongtarn itu manggil Hun Sen dengan sebutan uncle atau paman, nunjukin hubungan personal antara kedua tokoh ini. Kan sebenarnya dua keluarga politik ini, Shinawatra dan Hun, keduanya ini lama menguasai politik kedua negara masing-masing. Kayak kalian tahu ya, bapaknya Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, dulu tuh juga pernah jadi Perdana Menteri Thailand. Walaupun sempat kabur ke luar negeri karena kasus korupsi. Dia juga sempat jadi pemilik Manchester City selama setahun. Fun fact. Sedangkan Hun Sen sempat jadi Perdana Menteri Kamboja lebih dari 30 tahun. Dan anaknya Hun Manet adalah Perdana Menteri Kamboja yang sekarang. Dinasti versus dinasti. Nah, di telepon itu, Paetongtarn minta Hun Sen supaya nggak dengerin pihak lawan dari Thailand, termasuk seorang komandan militer yang menurutnya cuma pengen terlihat kuat dengan ucapan yang nggak berguna bagi negara. Paetongtarn bahkan menegaskan bakal nurutin permintaan apapun dari Hun Sen dalam rangka menjaga perdamaian perbatasan. Setelah rekaman ini bocor, protes keras dan tekanan publik dari kelompok nasionalis tuh nuduh Paetongtarn melemahkan martabat negara dan militer. Bahkan partai koalisi Paetongtarn, Partai Bum Jai Thai, menarik dukungan pada 18 Juni 2025 dan ini bikin memperlemah mayoritas parlemen pemerintahannya. Serangan mundur dari parlemen juga pemimpin oposisi Natapong Ruengpanyawut dari People's Party terus digencarkan. Bocornya percakapan ini memperparah ketegangan diplomatik sama Kamboja dengan Thailand nganggap kalau tindakan merekam dan membocorkan itu sebagai pelanggaran etika diplomatik dan kepercayaan antar negara. Akhirnya pada tanggal 19 Juni, Paetongtarn nyatain kalau dia nggak menyadari percakapan direkam dan minta maaf sambil menegaskan tuduhannya bahwa itu adalah taktik negosiasi demi perdamaian. Paetongtarn menyatakan nggak akan lagi melakukan pembicaraan pribadi dengan Hun Sen karena masalah kepercayaan. Paetongtarn juga ngadain pertemuan sama pemimpin militer buat bilang kalau pemerintah dan militer itu tetap bersatu dalam menjaga kedaulatan Thailand. Militer di Thailand ini hobi mengkudeta pemerintahannya nih gigs. Bahkan dulu bapaknya Paetongtarn, Thaksin Shinawatra juga pernah dikudeta sama pihak militer.
Thailand pernah mengalami 22 upaya kudeta sejak berakhirnya monarki absolut tahun 1930-an dan 13 diantaranya berhasil. Tanggal 1 Juli 2025, Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan Petongtan dari jabatannya, juga ngelakuin penyelidikan etika atas dugaan pelanggaran etika dan kejujuran dalam percakapan itu. Petongtan tetap menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, sedangkan jabatan Perdana Menteri dipegang oleh Wakil Perdana Menteri Surya Jonggrongwangkit sebagai pejabat sementara. Tapi tiba-tiba Kamboja ngelakuin serangan dong di perbatasannya tanggal 24 Juli. Kamboja dilaporkan nembakin roket ke wilayah Thailand di Provinsi Sisaket mengenai pompa bensin dan rumah sakit, menewaskan beberapa warga sipil termasuk anak-anak. Menteri Kesehatan Thailand, Thepsutin Somsak, mengatakan kepada wartawan kalau tindakan Kamboja termasuk serangan di dekat rumah sakit yang telah dievakuasi sebelum serangan itu harus dianggap sebagai kejahatan perang. Thailand merespons dengan meluncurkan operasi Yuta Bodin dan menggunakan pesawat jet F-16. Ngancurin posisi militer Kamboja dan 2 tank. Keesokan harinya, tanggal 25 Juli, lebih dari 100.000 orang terpaksa ngungsi, termasuk sekitar 40.000 warga Thailand dari 80 desa, juga ribuan lainnya di Kamboja. Saling tuduh antar kedua negara setelah serangan mereka masing-masing. Thailand menuduh Kamboja memakai klaster bom dan menarget situs budaya candi Preah-Vihear. Sementara Kamboja nuduh Thailand ngelakuin agresi brutal. Kamboja ngumumin bakal nerapin wajib militer mulai 2026 sebagai respons atas ketegangan dan kebutuhan personel militer yang meningkat. Tapi pada 24 Juli 2025, cessation of hostilities berlaku setelah pemimpin kedua negara menyetujui gencatan senjata tanpa syarat dalam pertemuan diplomatik di Putrajaya, Malaysia. Gencatan senjata ini diprakarsai oleh Malaysia sebagai ketua ASEAN dengan mediasi dari Amerika Serikat dan China. Gencatan dilanjutkan berdasarkan kesepakatan pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Dalam dialog difasilitasi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Malaysia, Amerika Serikat, China hadir sebagai pihak pendukung dan rencana buat membentuk mekanisme verifikasi serta pelaporan gencatan senjata disepakati. Diskusi lebih lanjut antara Komite Perbatasan Nasional bakal berlangsung pada 4 Agustus di Kamboja. Walaupun gencatan senjata secara resmi berlaku, Thailand nuduh Kamboja ngelakuin serangan lintas batas di beberapa lokasi. Sementara Kamboja negasin bahwa pihaknya cuma merespons untuk menjaga kedaulatan. Per 28 Juli 2025, total korban tewas tercatat setidaknya 36-38 orang. Kebanyakan adalah warga sipil. Oke, sampai segini dulu pembahasan konflik antara Kamboja dan Thailand. Semoga nggak ada lagi ya konflik, apalagi sampai nimbulin korban jiwa. Sesama tetangga harus rukun ya, biar kalau ada apa-apa tuh bisa saling tolong-menolong. Ya udah, seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Yap, kayak yang kalian tahu, dan ditetapkan sama UNESCO dan juga candi rusak karena tembakan artileri. Menteri Kesehatan Thailand, Thepsutin Somsak, mengatakan kepada para